berkaitan dengan mata kuliah studi kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan kita terkait dengan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, karena kita tahu bahwa penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif, ya. Sehingga perbedaan itulah yang menyebabkan kita harus melihat perbedaan di dalam menentukan populasi dan sampel, ya, dalam penelitian kualitatif. Ya, memang istilah populasi itu adalah subjek penelitian atau satuan unit analisis, ya. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang katakanlah penyakit hipertensi, gitu ya, maka yang menjadi populasi kita misalnya di wilayah puskesmas Darajuanti misalnya, maka wilayah puskesmas Darajuanti itulah yang seluruhnya itu disebut sebagai populasi, ya. Nah, jadi dalam penelitian siapa saja yang berada di wilayah kerja puskesmas itu yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Tetapi dalam penelitian kualitatif yang menjadi sampel dalam yang menjadi populasi adalah semua penderita, ya, orang yang menderita hipertensi. Kalau kita dalam penelitian kuantitatif biasanya yang menjadi sampel adalah seluruh populasi. Nah, tetapi dalam penelitian kualitatif yang menjadi sampel adalah orang yang menderita hipertensi. Nah, itu perbedaannya, ya. Nah, dalam menentukan sampel populasi, ya. Misalnya kalau kita meneliti tentang penderita hipertensi, ya, di wilayah kerja Puskesmas Darajuanti dalam penelitian kuantitatif, maka seluruhnya, seluruh orang yang ada di wilayah kerja itu. Tetapi kalau kita dalam penelitian kualitatif yang menjadi populasi adalah yang hanya menderita saja, yang menderita hipertensi saja. Nah, inilah perbedaannya, ya, antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, ya. Konsep subjek penelitian yang berhubungan dengan apa siapa yang diteliti. Jadi kalau yang kita dalam penelitian kualitatif ini konsep subjek penelitian tentu yang siapa yang apa yang diteliti, nah siapa yang akan diteliti. Maka ada kaitannya kalau kita meneliti tentang hipertensi, maka orang yang menderita hipertensi itulah yang akan diteliti. Kalau orang yang menderita misalnya katakanlah diare, maka orang yang diare itulah yang akan diteliti, ya. Nah, atau kalau orang misalnya terpapar COVID-19 misalnya, yang diteliti, maka itulah yang disebut sebagai subjek penelitiannya, ya. Jadi subjek penelitian itu terkait COVID, jadi siapa yang orang yang minta COVID itulah yang diteliti, ya. Kemudian data itu disebut sebagai unit observasi atau unit pengamatan, jadi yang diamati. Jadi misalnya kalau Anda meneliti tentang hipertensi, maka itu disebut sebagai unit observasi atau unit yang dilakukan pengamatan, ya. Jadi subjek penelitian merupakan entitas yang mempengaruhi desain riset, ya, desain penelitian. Kemudian cara melakukan pengumpulan data dan keputusan dalam melakukan analisis, ya, terhadap data tersebut. Tentu ketika Anda membuat penelitian ini itu didasarkan pada apa yang Anda teliti, ya. Nah, sebagai contoh tadi, kalau misalnya kita meneliti tentang masalah tadi, masalah kesehatan, maka itulah yang diteliti. Sekarang kita lihat sebenarnya apa yang dinamakan dengan populasi, ya. Nah, jadi populasi itu adalah sejalan dengan konsep kualitatif tentunya berasal dari kata universum, universe dan universe of discourse, ya. Jadi yang dinamakan dengan populasi adalah universe. Universe itu keseluruhan, ya. Universum bahasa Latinnya universe dan universe of discourse. Jadi itu keseluruhan, ya. Jadi di antaranya yang dijadikan sebagai populasi adalah
kita lihat pendapat yang disampaikan oleh Gregory, ya. Dia mengartikan populasi sebagai keseluruhan objek yang relevan dengan masa yang diteliti. Nah, sebagai contoh tadi, sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa yang relevan yang diteliti sesuai dengan masalahnya. Jadi kalau misalnya masalahnya terkait dengan yang diteliti tadi, yaitu misalnya hipertensi, maka hipertensi itulah disebut sebagai populasi, ya. Tolong yang cantik-cantik ini kameranya dibuka, ya, supaya kelihatan. Izin ke toilet ya, Pak. Ya, yang izin di chat saja, ya. Ini yang jadi populasi itu seluruh objek yang relevan yang masalah diteliti. Jadi kalau tadi kita meneliti tentang orang yang terpapar COVID, maka dia itulah sebagai populasi, ya. Jadi dalam penelitian kualitatif tentu berbeda dengan penelitian kuantitatif, ya. Kemudian Bailey mengatakan bahwa populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik tertarik. Jadi jumlah total, ya, yang keseluruhan tadi, apabila seorang peneliti, seorang penyelidik, seorang investigator, katakanlah demikian, tertarik terhadap apa yang ditelitinya. Jadi kemungkinan besar yang digali dari populasi, maka sebagian dari populasi diambil, sebagiannya itu disebut sebagai sampel, ya. Jadi kita tidak mungkin meneliti seluruhnya, karena ketika metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif. Kemudian Kong, Shi, dan Taylor mengatakan bahwa populasi ada keseluruhan unsur yang diteliti. Nah, ini lebih pada kuantitatif, ya. Jadi Byrne misalnya populasi dapat berupa organisme, orang atau kelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang memuat secara spesifik dan tidak mendua. Nah, ini yang disebut sebagai, ini pun bisa kualitatif, bisa kuantitatif, ya. Ya, karena konsep keduanya itu berbeda antara kualitatif dan kualitatif, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana penjelasan populasi dalam penelitian kuantitatif, ya, yang sudah Anda pelajari dari mata kuliah metode penelitian, ya. Nah, misalnya G dan Dale, ya. Nah, G dan Dale ini mengatakan population is the group of interest the researchers, the group to which she or he would like to generalize the result of the study. Nah, jadi menurut Gay dan dia ini, populasi adalah kelompok di mana peneliti tertarik tentang kelompok dia yang dapat digeneralisir sebagai hasil studi. Nah, jadi the population is the group of interest to researchers, the group to which she or he would like to generalize the result of the study. Nah, kemudian Frankel dan Wallen mengatakan bahwa populasi adalah kelompok yang diminati oleh peneliti di mana kelak generalisasi hasil penelitiannya akan diterapkan. Ini sama, ya. Jadi seluruh orang dalam penelitian kuantitatif itu dijadikan sebagai populasi. Baik dia yang menderita hipertensi atau tidak hipertensi itu dijadikan sebagai populasi dalam penelitian kuantitatif, ya. Nah, tentu berbeda dengan kualitatif. Jadi kualitatif itu orang yang menderita hipertensi saja yang dijadikan sebagai populasi. Jadi mereka yang tidak menderita hipertensi tidak bisa dijadikan populasi. Tetapi dalam penelitian kuantitatif, seluruh orang yang ada di wilayah kerja puskesmas itu dijadikan sebagai populasi. Sekarang sampel, ya. Sampel adalah konsep dalam penelitian bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi secara representatif, ya. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, jadi tidak seluruhnya yang diambil, tapi yang diambil adalah sebagian kecil saja dari populasi itu. Jadi sebagian kecil itulah yang disebut sebagai sampel penelitian. Jadi harapannya adalah sampel penelitian itu bersifat representatif atau mewakili dari seluruh populasi, ya. Jadi sampel ini harus menggambarkan representasi dari
seluruh sampel yang diambil ketika Anda mengambil populasi tadi. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak bisa menemukan sampel yang representatif, ya maka akan sulit. Maka biasanya sampel diambil kalau dalam penelitian kualitatif itu adalah orang-orang yang dilihat dari umurnya, misalnya dilihat dari jenis kelaminnya, itu harus mewujudkan representasi tadi, ya. Dilihat dari pekerjaannya sehingga semua bisa terwakili, ya. Dalam penelitian kualitatif tidak relevan bila peneliti membatasi informan. Jadi tidak ada batasnya. Jadi subjek penelitian itu disebut sebagai informan. Jadi berapapun jumlahnya sampai pada informasi itu mencapai titik jenuh, ya. Nah, dengan menentukan besaran ukuran informan dengan menggunakan perhitungan statistik. Jadi kita tidak bisa berapa jumlah kebutuhan dari sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif. Nah, intinya adalah bahwa dalam penelitian kualitatif penarikan sampel itu didasarkan pada informasi yang tersedia. Semakin banyak Anda dapatkan informan yang akan memberikan informasi, maka harapannya itu sampai pada titik jenuh. Informasi itu tidak dapat diungkapkan kembali, ya. Nah, jadi informasi yang disampaikan itu sudah cukup mewakili dari seluruh sampel yang diambil tadi, ya. Nah, jadi tentu ini akan berbeda dengan dalam penelitian kuantitatif tentunya, ya. Error baby ya, yang relevan dengan penelitian kualitatif, misalnya sampling is the process of the selection observation, ya. Jadi sampling ini adalah proses observasi dari seleksi. Jadi seleksi tadi, seleksi dari umur, dari pendidikan, dari jenis kelamin, suku bangsa, agama dan sebagainya, itu yang bisa mewakili populasi tadi, ya. Jadi harapannya kita tidak bisa berapa banyak jumlah yang didapatkan, tetapi bagaimana informasi yang disediakan itu sampai pada tingkat jenuh, ya. Nah, proses seleksi untuk mendapatkan orang, ya, situasi, kegiatan, aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu memilih orang yang bergulir, tentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Ya, tadi topik berkaitan dengan hipertensi, maka yang kita cari sampelnya, ya, misalnya populasinya tadi kita ambil sebagian orang yang dijadikan sebagai sampel, maka orang itulah yang sesuai dengan masalah tadi. Jangan ketika dia tidak menderita hipertensi Anda jadikan sebagai sampel, kan gitu, tidak bisa. Jadi kalau Anda meneliti tentang hipertensi, maka yang mewakili adalah orang-orang yang menderita hipertensi. Nah, ini tadi yang terkait dengan representasi dari populasi, yaitu sampel, ya. Nah, sehingga orang yang dipilih tadi adalah orang-orang yang bisa mewakili, ya. Nah, istilah sampel dikenal dengan purposive sampling dan snowball sampling, ya. Jadi ada istilah yang ketika Anda menentukan siapa saja yang menjadi sampel, maka itu yang disebut dengan purposive sampling. Atau kalau dia bergulir terus dengan jumlah yang banyak, maka itu disebut dengan snowball sampling, atau biasa disebut dengan accidental sampling. Nah, itu, ya. Tapi tidak tertulis di sini, ya. Jadi ada 3 metode. Dalam penarikan sampel ada yang disebut dengan probability dan non-probability, ya. Nah, non-probability ini digunakan dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, purposive sampling, kemudian snowballistic sampling, kemudian accidental sampling. Nah, ini disebut dengan teknik probability sampling, ya. Nah, kemudian purposive sampling dan snowball sampling, ya. Ya. Purposive sampling ini menentukan subjek dan objek sesuai dengan tujuan yang menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memilih subjek, objek sebagai unit analisisnya. Jadi yang menentukan sampling itu, sampel itu adalah si peneliti itu sendiri. Ya, jadi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, meskipun itu sifatnya adalah pertimbangan pribadi, ya. Tetapi ada pertimbangan tadi, misalnya umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, gitu kan, kerjaan, dan lain sebagainya yang bisa mewakili, ya, populasi tadi. Nah, ini bisa, ya.
misalnya profesi, ya, ini bisa ya, yang diwakili tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai purposive sampling tadi. Jadi didasarkan pada si peneliti yang menentukan siapa saja yang menjadi subjek dan objek penelitian. Ya. Kemudian snowball sampling. Jadi merupakan salah satu judgment sampling. Jadi samplingnya itu dalam pengambilannya berantai, seperti bola salju. Jadi dia semakin besar, semakin memutar, semakin besar. Nah, inilah yang disebut dengan bola salju ya, atau snowball sampling ya. Nah, seperti bola salju yang menggelinding semakin jauh semakin besar, dia akan berputar akan besar semakin banyak jumlah samplingnya. Misalnya kalau Anda meneliti tentang orang yang terpapar COVID misalnya, maka dia kan isolasi tempat yang sama, dia akan tahu si A, si B, si C yang menderita COVID. Nah, ini bisa dilakukan penelitian kualitatif ya. Misalnya yang terkait dengan COVID misalnya, orang yang terpapar COVID-19 atau COVID-19 ya. Nah, misalnya tadi tentang cara penularannya, kemudian perasaannya ketika sakit, apa saja yang dirasakan. Nah, itu yang terkait dengan penelitian kualitatif. Itu bisa Anda dalami, bisa Anda amati ya. Misalnya berapa suhu tubuhnya, kemudian berapa saturasi oksigennya kan begitu ya. Kemudian apakah ada muntah gitu kan, penciuman bagaimana, ya, kemudian rasa, ya, perasaan gimana dan sebagainya, itu bisa ditanyakan kepada informan tadi. Maka orang-orang itu yang tadinya karena mereka saling kenal antara satu dengan yang lainnya, sama-sama terpapar, maka kemudian jumlahnya akan bertambah ya. Nah, ini yang disebut dengan teknik snowball sampling ya. Nah, populasi dan sampel dalam kualitatif ini, ya, populasi sebagai unit analisis dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diungkapkan oleh Frida ini ya. Dia mengatakan population is group individual person, object or item from which sample are taken for measurement. For example, population of president or professor, book or student. Nah, jadi menurut Frida ini yang dinamakan dengan populasi dalam penelitian kualitatif adalah sekumpulan personal individu, ya, sekumpulan personal individu, objek, item dari sampel yang diambil dengan pengukuran sampel populasi dari presiden atau profesor, buku atau mahasiswa. Nah, ini yang dinamakan sebagai populasi menurut Frida ini. Ya. Kemudian Jacob mengatakan populasi adalah the large group for which individual are select to participate in a study. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa populasi adalah kelompok besar, ya, the large group from which, yang mana individual are selected, yes, yang mana individu diseleksi ya, atau dipilih berdasarkan studi partisipasi. Ya, jadi ini yang disebut dengan populasi menurut Jacob. Ya. Nah, sementara itu, kalau kita lihat ya, yang terkait dengan populasi ini, maka sebenarnya populasi dengan pendekatan kualitatif ini lebih tepat disebut sebagai sumber data pada situasi sosial atau social situation, di mana yang menjadi subjek penelitiannya adalah benda. Ya, bisa benda, misalnya ketika Anda melihat situs-situs sejarah itu adalah benda. Ya, jadi dia tidak hidup misalnya, hasil kemudian Anda amati bentuknya, wujudnya, berapa lama usianya, bahannya, sebagainya. Nah, ini kalau dia benda. Hal atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Kemudian bisa saja sesuatu atau peristiwa. Misalnya kalau Anda melihat sebuah bangunan, nah, bangunan itu Anda deskripsikan berapa luasnya, jaraknya, warnanya, dan sebagainya. Kemudian hal yang terkait dengan benda tersebut. Kemudian orang yang melekat pada benda itu atau orang yang terlibat tahu tentang benda itu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai subjek penelitian. Sehingga subjek penelitian memiliki kedudukan sentral ya dalam penelitian, karena data tentang gejala,
atau masalah yang diteliti tidak berada pada subjek penelitian itu, ya. Nah, jadi satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang dipelajari pada unit analisis atau unit elementer atau elemen dari suatu penelitian, ya. Jadi yang ketika Anda melakukan penelitian tadi, maka benda ataupun hal atau peristiwa atau orang yang ada di dalamnya dapat memberikan informasi tertentu kepada peneliti. Oleh sebab itu tidak hanya Anda melakukan wawancara kepada orang, tetapi juga harus melakukan observasi, ya, studi dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian tadi, sehingga informasi yang disediakan dapat lengkap dipenuhi sebagaimana syarat yang diharuskan, gitu ya. Penentuan sampel lebih tepat tidak didasarkan pada teknik penarikan sampel peluang atau probability sampling. Jadi maka oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif sifatnya ada non probability, ya. Jadi tidak didasarkan pada semua pihak itu berpeluang untuk dijadikan sampel, tetapi sangat ditentukan oleh karakteristik sampel itu sendiri. Nah, hal ini tentu disebabkan karena peneliti kualitatif ini melihat pada proses sampling sebagai parameter populasi yang dinamis. Jadi dalam penelitian kualitatif, jadi tidak bisa orang yang kita teliti itu maka dapat dijadikan langsung sebagai objek penelitian, ya. Tetapi yang sebenarnya adalah orang yang terkait dengan hal itu. Ya, misalnya kalau kita bicara tentang hipertensi, maka orang yang menderita hipertensi itu yang dijadikan sebagai subjek penelitian, dan ada key note informan. Jadi ada informan kunci, ya. Misalnya dari ahli kesehatan gitu, ya, atau dari dokter, ya, yang terkait dengan penyakit tersebut, ya. Nah, khususnya pada penyakit tidak menular, kan begitu, ya. Nah, ini bisa dilakukan, ya, informasi yang bisa disampaikan atau tenaga kesehatan setempat yang bisa memberikan informasi yang terkait dengan penyakit hipertensi ini, ya. Nah, kekuatan dalam penelitian kualitatif itu terletak pada kekayaan informasi. Jadi semakin banyak informasi yang disediakan, maka semakin baiklah penelitian itu. Tentu saja informasi yang ada itu harus relevan dengan penelitian itu. Jangan sampai Anda hanya dalam penelitian hanya menuntut informasinya banyak, tetapi tidak relevan. Nah, harapannya adalah bagaimana informasi yang banyak itu juga relevan dengan informasi yang dibutuhkan, ya. Kemudian penelitian kualitatif adalah masalah yang dihadapi dalam penelitian sampel, ditentukan oleh pertimbangan atau judgment peneliti. Jadi peneliti itu yang disebut sebagai human instrument. Jadi bagian tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri, ya, karena dialah yang menentukan siapa saja yang berhak dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Jadi peran peneliti itu adalah bagian utuh dari proses penelitian itu, karena dialah yang sebenarnya juga termasuk dalam kemampuan menggali berbagai informasi terkait dengan peristiwa, objek, orang, ya, dokumen yang menjadi bagian dari penelitian tersebut. Nah, kita ambil contoh pendapat yang disampaikan oleh Miles and Huberman ini, ya, tentang sampel kualitatif. Menggunakan orang yang lebih kecil jumlahnya, jadi berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu lebih banyak jumlahnya, tetapi dalam kualitatif ini jumlahnya lebih sedikit, ya, ketimbang penelitian kuantitatif. Meskipun dalam penelitian kualitatif ini tidak ditentukan berapa jumlahnya, ya. Nah, karena itu semua sangat tergantung kepada ketersediaan informasi, ya. Kemudian bersifat purposif, karena proses sosial meliputi suatu logika dan perpaduan, ya. Jadi sangat ditentukan oleh pertimbangan si peneliti itu sendiri, karena peneliti itu bagian dari penelitian, ya. Jadi kalau Anda misalnya skripsinya nanti di penelitian kualitatif, biasanya pertanyaan lebih banyak, ya, digali karena Anda bagian dari proses itu. Misalnya ketika Anda melakukan wawancara, kemudian dosen penguji akan bertanya kepada Anda karena Anda bagian dari itu. Bagaimana Anda mengumpulkan data, siapa saja yang Anda tanya, bagaimana pertanyaan Anda, dari mana Anda dapatkan ini, bagaimana Anda menggali informasi. Nanti ketika jawaban itu Anda lontarkan pun akan ditanya terus, ya. Nah, jadi begitu banyak pertanyaan ketika dalam melakukan penelitian kualitatif, ya. Kemudian dapat berubah, informan sewaktu dapat berubah, ya, dan disesuaikan dengan keajekan, ya.
kekonsistenan dari informan dalam memberikan informasi. Maka di situ bisa dilakukan triangulasi sumber, ya. Jadi orang yang sama ditanya dengan orang yang lain, ya, dibandingkan dari sumber, atau orang yang sama dengan dalam waktu yang berbeda pertanyaan. Apakah terjadi konsistensi dalam menjawab pertanyaan? Nah, ini terkait dengan triangulasi, ya. Kemudian merupakan usaha untuk menemukan keseragaman dan sifat umum dari dunia sosial yang dilakukan secara terus berulang, ya. Jadi berusaha untuk menciptakan keseragaman yang sama-sama, itu yang diambil, yang tidak sama ya dibuang, tidak diambil. Nah, ini yang meskipun sebenarnya yang sama itu tidak representasi dari apa yang dilakukan, ya. Kemudian penelitian sampel terkait dengan kehandalan mengeneralisasi, ya, dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok yang lebih luas, ya. Jadi nanti ketika kita misalnya Anda melakukan penelitian tentang kualitatif tentang COVID-19, maka yang Anda generalisasi tentunya hal-hal yang terkait dengan tanda dan gejala, misalnya COVID, misalnya tidak bisa mencium, ya, kemudian perasaan, misalnya sesak napas, batuk, gitu kan, kemudian suhu tinggi. Ini kan berdasarkan pada hasil observasi, ya, kepada seseorang yang menderita. Kemudian kepalanya pusing, berat. Oh, misalnya kalau dia tambah varian Delta, kemudian biasa muntah-muntah, kan begitu, ya. Kemudian diare, ya. Kemudian dehidrasi, dan sebagainya yang terkait dengan. Kemudian kalau yang komorbid misalnya DM, kan, ya, gejalanya berbeda, berpengaruh pada DM misalnya. Ini yang harus digali dalam penelitian kualitatif sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan, ya. Kemudian kita lihat pendapat yang disampaikan oleh Lincoln dan Guba, ya. Nah, dia mengatakan bahwa ciri sampel purposive ini yang pertama adalah emergent sampling design, ya, bersifat sementara. Pedoman awal ke lapangan boleh berubah sesuai dengan keadaan, ya. Jadi dalam penelitian kualitatif ketika kita menentukan sampel, maka sampel itu bisa saja berubah, ya, sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan perubahannya. Jadi tidak bersifat tetap. Misalnya ketika Anda sudah membuat desain penelitian atau proposal penelitian, kemudian Anda seminarkan, meskipun itu misalnya hasil seminar dan disetujui dan betul, tetapi dengan kondisi lapangan berbeda, maka itu bisa saja mengalami perbedaan, ya. Nah, itu yang menjadi ciri dari penelitian kualitatif, ya. Kemudian serial selection of sampling unit, ya, mengelilingi seperti bola salju, ya, sebagai petunjuk dari informan-informan yang telah diwawancarai dari satu informan ke informan yang lainnya, ya. Ya, tentu saja ini akan bertambah dari waktu ke waktu. Misalnya Anda meneliti tentang penderita HIV dari kalangan sopir misalnya. Nah, jadi yang sopir-sopir ini yang kenal dengan yang mana yang menderita HIV/AIDS dan mana yang tidak, kan begitu, ya. Nah, kemudian continuous adjustment of focusing of the sample, ya. Siapa yang akan dijadikan informan baru sesuai dengan petunjuk informan sebelumnya yang semakin lama semakin terarah sesuai dengan fokus penelitiannya. Nah, jadi sebagai contoh tadi misalnya super truk yang menderita HIV/AIDS. Jadi tentu yang dicari adalah antara satu super truk dengan super truk yang lain, dia akan tahu ya antara satu dengan yang lain, ya. Nah, karena tadi satu profesi, kemudian siapa saja super truk yang menderita HIV/AIDS dan siapa saja yang tidak. Sehingga dia terfokus pada informan itu, ya. Kemudian selection to the point of redundancy atau pengembangan informan dilakukan terus-menerus sampai informasi mengarah pada titik jenuh, ya, titik jenuh yang sama ketika dia memberikan penjelasan dari apa yang ditelitinya, ya. Adapun syarat yang harus dipenuhi seorang informan adalah yang pertama menguasai atau memahami pokok persoalan tadi yang ditanyakan. Jadi kalau dia berkaitan dengan COVID, maka yang menjadi sampel adalah informan adalah orang yang menderita COVID tadi, ya. Kemudian tenaga kesehatan yang terkait dengan COVID. Ini akan lebih memahami itu karena disebabkan tadi kalau penderita kan dia merasakan sesuai dengan apa yang dirasakan, sehingga dia bisa menjelaskan bagaimana
penderitaan orang yang menderita HIV COVID-19 misalnya. Kemudian kalau dokter atau tenaga kesehatan lainnya tentu bisa menjelaskan yang terkait dengan COVID ini ya. Kemudian mereka yang sedang berkecimpung atau terlibat dalam persoalan tersebut. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bagaimana yang disampaikan tadi pada informan kunci atau informan lanjutan. Tentu mereka tahu terkait dengan persoalan tersebut ya. Kemudian mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi. Jadi ada kesediaan, kerelaan, penyediaan waktu bagi informan tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan. Tetapi kalau dia tidak bisa punya waktu yang memadai, maka tidak bisa dijadikan sebagai informan dalam sebuah penelitian. Tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Jadi tidak boleh dia menyampaikan informasi berdasarkan pandangan pribadinya, ya. Tetapi yang disampaikan terkait dengan pengalaman yang pernah dirasakannya, ya. Nah, ini tidak boleh, jangan sampai dia menyampaikan akhirnya bersifat opini pribadi, ya. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai sampel. Menurut pendapat saya begini, itu tidak boleh menurut pendapat. Atau dia mengatakan menurut saya, itu juga tidak boleh, ya. Tapi dia menjelaskan apa yang dirasakannya, kemudian itu yang disampaikannya, ya. Mereka yang mulai tergolong cukup asing dengan peneliti, yaitu orang-orang yang tidak ada hubungan keterkaitan, ya. Nah, itu akan lebih mudah untuk menjelaskan karena tidak ada hubungan psikologis antara satu dengan yang lain, ya. Nah, tipe-tipe penentuan dalam sampel purposive ini, ya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi atau site selection, ya. Nah, ini dilakukan yang di mana lokasi-lokasi tersebut saling berdekatan. Ini memudahkan dalam memberikan informasi, ya. Kemudian penarikan sampel komprehensif, yaitu sampel yang didasarkan pada keseluruhan tadi, ya. Kemudian penarikan sampel variasi maksimum. Berapa ketentuan maksimum variasi sampling tadi, ya. Misalnya keberagaman, sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan, misalnya dilihat dari umur, pekerjaan, jadi ada variasi-variasi maksimumnya, ya. Kemudian pendidikan, misalnya kalau Anda meneliti tentang misalnya umur muda, dewasa, lansia misalnya. Kemudian pendidikan rendah, menengah, kemudian tinggi. Nah, ini variasi-variasi yang terkait dengan sampling tadi. Kemudian penarikan sampel jaringan atau network sampling. Jadi berdasarkan pada jaringan-jaringan tadi. Nah, ini lebih cenderung pada snowball sampling, ya. Kemudian penarikan sampel dengan jenis kasus, ya. Sampling by case type. Jadi berdasarkan pada kasus-kasus itu. Jadi orang yang tidak ada keterkaitan dengan kasus itu, maka orang itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan berapa sebenarnya ukuran sampel yang diperlukan di dalam sebuah penelitian kualitatif ini. Tentu saja besaran ukuran sampel kualitatif tidak dapat ditentukan berapa sebenarnya kebutuhan terhadap jumlah yang dapat mewakili dari populasi itu. Misalnya sebagai contoh, ya, ketika saya penelitian tentang pemilu, perilaku pemilih, ya, di KPU dengan metode FGD, Focus Group Discussion, ya. Kemudian saya kumpulkan orang-orang yang perilaku pemilihnya. Saya lihat dulu agamanya, kemudian jenis kelaminnya, suku bangsanya, pandangan politiknya. Saya kumpulkan ada sekitar 10 orang, ya. Kemudian saya tanya satu-satu, ya. Dari satu orang itu, kalau yang sama saya ambil, kalau yang beda saya hilangkan, ya. Kemudian saya rekam, saya buat transkrip, kemudian dari transkrip itu bisa saya simpulkan penelitian itu, ya. Nah, terkait dengan perilaku pemilih di Kabupaten Sintang misalnya. Betul, waktu itu ada 2 kabupaten, ya, yaitu Sintang dan Kapuasulu, ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan, ya, dalam masukan dalam penelitian kualitatif. Ternyata memang prediksi hasil penelitian saya dapat tergambar dari perilaku pemilih. Misalnya kalau di Sintang ini orang tidak mempermasalahkan siapa saja yang menjadi bupati, ya. Jadi mereka tidak memperhitungkan, yang penting berkualitas menurut mereka, ya. Sementara di Putus Ibau, Kapuasulu itu umumnya mereka memilih tentu berdasarkan pada identitasnya masing-masing, ya. Nah, jadi ini yang menunjukkan ada yang perbedaan. Ini berdasarkan penelitian kualitatif yang saya lakukan melalui Focus Group Discussion, ya, atau FGD ini. Kemudian
Lincoln dan Guban dia mengatakan if the purpose is the maximum information, then sampling is determined when no information is forthcoming from newly sample unit. Thus, redundancy is primary criterion. Ya. Jadi Lincoln dan Guba dia mengatakan jika tujuannya adalah maksimal dari informasi, maka sampelnya adalah terkait dengan faktor yang berhubungan dengan informasi pada masa yang akan datang dengan sampel yang lebih baru pada unitnya, ya. Nah, dengan demikian pengulangan pada kriteria dasar. Jadi bisa saja dilakukan pengulangan, ya. Jadi diulang lagi, ya. Nah, kemudian petunjuk ukuran sampel. Jadi yang pertama harus kita ketahui bahwa dalam menentukan sampel yang diketahui oleh peneliti adalah apa tujuan penelitian, apa yang ingin diketahui dari penelitian itu. Nah, jadi ini penting terkait dengan ukuran sampel tadi, ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi fokus penelitiannya. Nah, jadi ada lokus, ada fokus, ya. Fokus ini lebih pada variabel yang diteliti. Nah, jadi ketika penelitian, maka tadi fokusnya terkait dengan hipertensi. Nah, maka hipertensi itu jadikan sebagai fokus. Sementara lokusnya adalah wilayah kerja Puskesmas Daerah Juanti itu sebagai lokusnya, ya. Kemudian apa strategi pengumpulan data? Dalam kualitatif ada tiga strategi, ya, dalam pengumpulan data. Misalnya bisa melakukan observasi, bisa melakukan wawancara, bisa dilakukan studi dokumentasi, ya. Bagaimana keberadaan informan? Apakah mudah dicari atau tidak terkait dengan informan ini, ya? Sehingga apakah informan itu tahu persis? Apakah informan itu terkait dengan penelitian tadi? Nah, ini juga harus diperhatikan terkait dengan informan. Kemudian apakah informasi yang ada jadi berlebihan, ya, dari penelitian itu, ya? Jadi kalaupun berlebih sebenarnya ya tidak masalah. Yang penting adalah kemampuan dari peneliti untuk menggali informasi dari informan, ya. Peneliti mengumpulkan ukuran sampel yang didapat untuk menelaah review dan penilaian. Jadi bisa saja seorang peneliti dengan mengumpulkan sampel yang didapatnya kemudian ditelaah atau direview ukuran sampel yang mana bisa dijadikan sebagai sampel, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.